Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Infinix lagi rajin nih ngeluarin seri baru di penghujung tahun 2021 ini. Setelah kemarin udah ada seri Note 11 Pro, kali ini saya berkesempatan lagi buat nyobain Infinix Hot 11 Play. Kira-kira apa saja nih peningkatan yang ada pada seri penerusnya Hot 10 Play ini? Dengan harga resmi 1,6 juta, bakal se-worth it apa nih seri ini jika dipakai untuk kebutuhan saat ini? Namun sebelumnya, yuk kita lihat dulu isi dalam kemasan bawaannya sebentar ya. Warna box hijaunya ini juga masih sama kayak punya Note 11 Pro, dengan tampilan yang simple dan hanya terdapat tulisan Infinix Hot 11 Play, serta kapasitas baterai 6000 mAh dengan tulisan Power Marathon Lasting Fun di bawahnya. Di samping kanan dan kiri dus terdapat tulisan Hot 11 Play. Di bagian atas ada tulisan Infinix, lalu di bawah terdapat kode IMEI, serial number, serta varian warnanya. Baru di bagian belakang dus ada informasi spesifikasi yang lebih lengkap lagi, mulai dari chipset, layar, kamera, hingga kapasitas baterainya. Langsung kita buka biar nggak kelamaan review dusnya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone dengan 4 selling point utamanya. Kita singkirkan dulu. Dan di balik kertas pembatas ada bonus pin SIM tray ejector. Terus ada kartu sambutan dari Infinix, kitab-kitab bawaan, dan bonus anti gores yang berbahan plastik. Lalu dapat bonus hardcase berbahan mika yang lumayan elastis. Adapter charger bawaan berdaya 10 watt, dan kabel data yang masih bertipe micro USB. Kita beresin dulu dan lanjut ke hands-on-nya. Ini dia tampilan bodi belakang dari Infinix Hot 11 Play ini, berbahan material plastik dengan build quality yang masih kurang terasa solid. Dan sedikit terasa ada bagian kopong di belakang bodinya ini. Finishing glossy-nya ini juga masih terasa mudah ninggalin bekas sidik jari. Untuk slot SIM card-nya udah pakai model triple slot dan masih bisa ditambah memori eksternal via microSD. Ini dia tampilan awal interface XOS Dolphin versi 760 yang berbasis OS Android 11. Tampilan menunya berbeda ya sama punya Note 11 Pro kemarin. Dan memori internalnya baru terpakai sebanyak 18% dari total 64 GB pada bawaannya. Handheldnya saat dipegang terasa nyaman dan pas untuk ukuran tangan saya nih. Meskipun termasuk kelas entry, chipset gaming sekelas Helio G35 udah dibenamkan pada HP ini. Jadi sudah lebih upgrade ya dibanding seri sebelumnya yang pakai Helio G25. Untuk hasil skor AnTuTu versi 8-nya juga masih bisa tembus mencapai 100 ribuan. Sedangkan kalau untuk skor Geekbench 5 tesnya masih terlihat kurang begitu powerful. Sama halnya dengan skor 3D Mark pada mode slingshot ekstrimnya. Jadi dengan skor segitu sudah bisa dipastikan bakal kurang nyaman buat mainin game SD. Walaupun tetap bisa buat jalanin game populer saat ini. Kayak game PUBG Mobile nih, cuma bisa mentok di settingan balance medium. Tapi biar lebih enak kita tesnya pada settingan smooth medium. Gameplay di settingan terbaiknya ini masih terasa cukup playable. Meskipun frame drop masih sering terasa bahkan ketika di awal permainan. Untuk sensor gironya juga terasa delay. Maklum ya karena cuma pakai giro software aja. Namun ketika dipakai buat main game selama 1 match atau selama 30 menit, suhu panas HP-nya cuma terasa hangat dan penurunan baterainya tergolong lumayan awet, yaitu cuma berkurang sebanyak 6% saja. Paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini. Tetap bisa ngerasain setting rata kanan dan tetap terasa cukup playable. Animasi grafisnya juga bisa ditampilkan dengan maksimal. Walau tetap akan ada frame drop ketika war berlangsung dan saat setiap hero-nya mengeluarkan skill kombonya. Suhu panas HP juga cuma terasa hangat dan penurunan baterainya juga terasa mirip dengan game sebelumnya. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya juga cuma berkurang sebanyak 6% aja. Hal ini juga disebabkan karena HP ini cuma pakai resolusi SD Plus 720x1640 pixel. Jadi nggak cuma buat gaming, buat nonton YouTube berlama-lama pun bakal terasa awet. Layar sebesar 6,82 inch ini berpanel IPS yang punya kualitas yang terbilang bagus. Dan ketika dipakai buat nonton YouTube selama 30 menit dengan posisi brightness dan volume di 50%, baterainya cuma berkurang sebanyak 2% aja. Kalau untuk kualitas audionya masih tergolong standar, karena belum pakai dual stereo speaker. Kurang lebih seperti ini nih suaranya. Tapi jangan salah loh ya, walau HP low budget, tapi sensornya lumayan lengkap nih saat dicek pakai aplikasi Sensor Box. Di bagian kameranya, Infinix Hot 11 Play ini menggunakan kamera utama 13 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 wide aperture dual kamera.
Didukung lensa tambahan yang dikhususkan untuk urusan AI kamera. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 8 megapiksel yang berapertur f2.0 yang mendukung fitur Face Unlock. Dan saat dites untuk fitur Face Unlock-nya terasa cukup cepat untuk membuka kunci pada HP ini. Namun tetap tidak secepat sensor sidik jari yang ada pada bagian belakang bodinya ini, yang memiliki respon yang cepat dan juga cukup akurat. Untuk hasil jepretannya sendiri saya rasa udah cukup bagus untuk sebuah HP entry terbaru saat ini. Asal dalam kondisi cukup cahaya, baik hasil foto ataupun videonya udah cukup banget untuk kebutuhan casual masa kini. Kesimpulannya, buat sebuah HP baru kelas entry, Infinix Hot 11 Play ini lebih recommended buat yang nyari HP dengan kapasitas baterai yang besar dan bakal bisa dipakai awet seharian. Emang udah pas nih sama hashtagnya yaitu baterai nggak ada habisnya. Dan memang itulah fitur yang paling terasa di seri ini. Tapi bonusnya kalian tetap bisa dapat hasil jepretan yang tetap oke dan performa yang tidak begitu mengecewakan. Asalkan bukan buat kinerja yang berat-berat loh ya. Kalau buat ngegame sih cocoknya buat main game MOBA atau game casual aja. Dan lebih enak lagi kalau cuma buat nonton video atau film di YouTube. Dijamin bakal kerasa banget keawetan baterainya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.